Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu. Subhanallahil ahadil ahada. Subhanallahil abadil abada. Subhanallahi man rafa'as samawati bighairi imad. Subhanallahi man basatil ardi ila ma'in jamad. Subhanallahi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi la yanfa'u malu wa la bunun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui mimbar yang agung ini, khatib berwasiat kepada diri, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangannya, baik secara jasmani maupun rohani, baik secara ritual ibadah maupun di dalam kehidupan sosial. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Judul khutbah pada kesempatan yang penuh berkah ini yaitu keadilan Tuhan. Sidang Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali uraian ini satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Ibnu Mas'ud, bahwasannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajir ar-raji ila Allah ta'ala aqrabu minal 'abidil muqnitin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pendosa al-fajir ar-raji rahmatullahi ta'ala, yang mengharapkan rahmat dan kasih sayang ampunan Allah, aqrabu ilallah, lebih dekat di sisi Allah, minal abidil muqnitin, daripada hamba yang pesimis atau hamba yang mengeluh. Rawahul Hakim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berkenaan hadis di atas, sahabat baginda Rasul Umar bin Khattab mendatangi baginda Rasul dalam keadaan sedih atau menangis. Rasul bertanya, "Ya Umar, gerangan apakah yang membuat engkau menangis?" Umar menjawab, "Ya Rasulullah, ketika aku ke rumahmu, aku temui pemuda yang menangis di depan pintu rumahmu.
merintih yang sangat dalam sambil menyebut asma-Mu dan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Melihat kejadian seperti itu, aku pun turut sedih, ya Rasul. Oh, kalau begitu, suruh dia masuk, ya Umar. Lalu Umar menyuruh pemuda yang menangis depan pintu Rasul masuk. Ketika pemuda dihadapkan kepada baginda Rasul, Rasul bertanya kepada pemuda, "Wahai pemuda, gerangan apa yang membuat engkau menangis serintih ini?" "Ya Rasul, aku malu menghadapmu. Sungguh aku pendosa, ya Rasul." Rasul menjawab, "Adakah engkau menyekutukan Tuhan? Menduakan Tuhan?" "Tidak, ya Rasul." "Adakah engkau membunuh tanpa hak?" "Tidak, ya Rasul." "Adakah engkau mencuri yang bukan milikmu?" "Tidak, ya Rasul." "Lalu apa dosamu?" "Tidak ada dosa selain yang kusebutkan tadi. Pasti Allah akan mengampuni dosa-dosamu." Lalu pemuda ini memberanikan diri untuk menceritakan, "Wahai baginda Rasul, profesiku, keseharianku adalah penggali kubur. Aku ini adalah penggali kubur, ya Rasul. Beberapa hari yang lalu, ada gadis cantik dari Ansar yang meninggal. Pun gadis cantik ini sangat diidam-idamkan oleh seluruh pemuda-pemudi Ansar." Posisi masih di Madinah, wahai jemaah sekalian. "Pun aku juga tertarik pada wanita ini semasa hidupnya, ya Rasul. Meninggal siang, ku gali siangnya. Ku tunggu malam, sampai datang waktu malam, ku gali kembali kuburan gadis ini, ya Rasul. Karena aku dihantui rasa, digoda oleh iblis laknatullah, aku pun masih tertarik pada wanita yang sudah meninggal ini, ya Rasul. Lalu aku pun mengikuti hasratku, menyelucuti pakaian wanita ini, dan aku menyetubuhinya, ya Rasul. Lalu di saat aku menyetubuhi badannya, tiba-tiba atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, wanita ini membuka matanya dan berkata kepadaku, ya Rasul, wahai pemuda, tidakkah kau takut akan murka Allah? Tidakkah kau takut akan azab Allah? Sungguh murka, sungguh bejat perbuatanmu. Aku saat hidupku ku jaga kehormatanku, tapi kau lucuti tubuhku saat aku janabah. Mendengar perkataan itu, seolah-olah pemuda ini ditampar keras. Menggemetar tubuhnya. Lalu melihat kejadian itu, bersegera untuk menghilangkan jejak, menutup kembali kuburan dan pulang ke rumahnya dengan rasa penuh penyesalan. Rasa terngiang di kepalanya, di telinganya akan kata-kata wanita yang sudah menjadi mayit ini. Berhari-hari aku tak bisa makan, tak bisa tidur, ya Rasul, mengingat terus perkataan ini. Aku malu menghadapmu untuk menceritakan ini, ya Rasul. Maka aku hanya di depan pintumu ku menangis, hanya di depan pintumu ku merintih, ya Rasul. Sungguh aku ini kotor, ya Rasul. Lalu mendengar cerita itu, Umar bin Khattab sudah mengambil posisi untuk menahan pemuda ini, mengambil posisi khawatir Rasul marah. Namun Rasul berdiri, bercampur rasa sedih baginda Rasul, lalu memalingkan wajahnya dan menyuruh pemuda ini untuk keluar rumahnya. Sungguh aku belum mendapatkan wahyu terhadap kisah ini. Lalu Umar mengantar keluar pemuda ini, dan pemuda ini keluar dari rumah baginda Rasul
mau pulang ke rumahnya, merasa tak ada solusi terhadap baginda Rasul. Akhirnya beliau berjalan, berlari tanpa arah di padang pasir yang luas selama 3 hari 3 malam. Lalu karena lelah, letih, capek, lapar, akhirnya beliau tersungkur pemuda ini. Di dalam kesungkurannya, pemuda ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha Pengampun. Ya Allah, beliau curhat. Pemuda ini curhat. Aku sudah mendatangi utusanmu, kesayanganmu, namun aku tak dapat solusi dan ampunan kepadanya. Mana engkau yang Maha Pengampun itu ya Allah? Mana engkau yang Maha Sayang itu ya Allah? Mendengar rintihan ini, goncang arus Allah Subhanahu wa taala. Gemetar seluruh langit seluruhnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril, wahai Jibril, ada gerangan apa yang terjadi? Tolong kau kunjungi hambaku, tolong kau lihat utusanku, kesayanganku Rasulullah. Lalu Jibril alaihissalam atas perintah Allah menghadap baginda Rasul. Ya Rasulullah, salam, hormat, ta'zim Tuhanmu yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha besar. Waalaikumsalam, kata baginda Rasul. Wahai Rasulullah, engkaukah yang menciptakan hamba Allah? Tidak, Allah lah yang menciptakan. Engkaulah yang mengampuni hamba Allah? Tidak, Allah lah yang mengampuni. Engkaukah yang memberikan rezeki kepada hamba Allah? Tidak, Allah yang memberikan rezeki. Kalau begitu, kenapa engkau palingkan wajahmu kepada hamba Allah yang datang kepadamu untuk meminta solusi jalan keluar terhadap problemnya? Kenapa engkau palingkan wajahmu? Mendengar perkataan tegas Jibril, ingat wahai Rasulullah, Allah Maha Sayang, Maha Pengampun kepada hambanya. Turunlah satu firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Quran Surah Ali Imran. Ini sangat masyhur ayat ini. Ayat 135. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, lalu segera mengingat Allah, lalu ia memohon ampun atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Mendengar firman Allah ini, baginda Rasul tersungkur sujud, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bergegas memerintahkan kepada sahabatnya untuk mencari pemuda tadi. Semua sahabat bergegas mencari sahabat tadi. Pemuda tadi ditemukannya telah tersungkur di padang pasir. Lalu dibawakannya kepada baginda Rasul. Lalu Rasul memeluknya dan berkata, wahai pemuda, sungguh dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang kepada hambanya. Mendengar bahasa Rasul, bangkit kembali semangat wahai pemuda ini. Bangkit kembali semangat ibadahnya. Lalu Rasulullah SAW mengajak untuk salat berjamaah. Riwayat yang kuat, salat maghrib. Lalu baginda Rasul menjadi imamnya. Ketika imam, Rasulullah SAW membacakan surah At-Takatsur. Setelah membaca surah Al-Fatihah di rakaat pertama, baginda Rasul membaca surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mendengar kata-kata makobir, yaitu kuburan, terngiang lagi kejadian yang terngiang di seluruh ujung sampai ujung kaki pemuda ini. Gemetar mendengar bacaan Rasul, terngiang dosa-dosanya lalu.
dosa ketika dia menyebut cuti perempuan di kuburan ini. Hatta zurtumul maqabir, saking gemetarnya pemuda ini tak kuat untuk berdiri, akhirnya jatuh tersungkur. Ternyata pemuda ini disitulah ajal terakhirnya Allah mengambilnya di saat ia beribadah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu di akhir salatnya Rasul melihat ternyata pemuda ini sudah meninggal. Lalu Rasul memerintahkan kepada sahabat memuliakan jenazahnya, mensolatkannya. Sebelum mensolatkan, memandikannya, mengkafankannya, mensolatkan dan menguburkan langsung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Saking mulianya jenazah pemuda ini. Maka salah satu di masa hidup baginda Rasul yang Rasul sendiri dari awal sampai akhir mengkuburkan jenazah kaum Ansar adalah pemuda ini. Maka kaum muslimin sidang Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah, apa ibrah pelajaran besar dari kisah ini? Ternyata keadilan Tuhan itu di atas segala-galanya. Keadilan dan rahmat kasih sayang Tuhan itu lebih besar daripada keadilan kita sebagai sesama makhluk. Dosa yang kita lakukan lebih besar ampunan dan kasih sayang Allah. Tidak ada pesimis, tidak ada putus asa kepada Allah SWT. Allah sangat benci kepada hambanya yang putus asa. Wala ta'asu fi rahmatillah. Janganlah kau berputus asa dari rahmat Allah, dari segala apapun. Jangan mengeluh terhadap apapun problem hidup kita, karena Allah benci. Jangan pesimis, jangan mengeluh segala apapun yang kita hadapi sampai detik ini. Optimis, berjuanglah karena Allah bersama kita untuk solusi terbaik. Hadapkan wajah kita, mohon kepada Allah SWT. InsyaAllah semua perkara yang kecil sedang besar, dosa apapun insyaAllah Allah akan ampuni. Sidang Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat khususnya untuk pribadi kami dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu quli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ni'mal Mawla wa ni'mal Nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil hasyri wan nusyur. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا مؤتي المسؤولات وارزقنا خير الدنيا والآخرة واختم لنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا.
Allahumma ij'alna waj'alhum min jumlati ibadika salihin wa la taj'alna waj'alhum min jumlati ibadika salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.